Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harani Nur dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Public Speaking. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan tujuan belajar beserta dalilnya. Jadi, kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Selanjutnya, kita khususnya sebagai umat muslim haruslah lebih memperhatikan lagi dalam hal belajar, karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Allah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, tidak dengan hartanya apalagi nasabnya. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, dari kedua dalil di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan tujuan dan kegunaan dari public speaking. Public speaking mempunyai berbagai tujuan sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk dan mempengaruhi orang, menghibur serta mencapai saling pengertian dan kesepakatan. Kemudian ada beberapa manfaat dari public speaking. Yang pertama yaitu meningkatkan percaya diri. Dengan mempelajari kemampuan public speaking, maka Anda juga akan belajar untuk memupuk rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini tidak hanya akan berguna ketika Anda harus berbicara di depan umum, tapi juga bisa berguna di saat-saat lainnya. Kemudian, kegunaan yang kedua yaitu membuat orang lain akan senang mendengarkan Anda. Kalau Anda memiliki kemampuan public speaking, maka gaya bicara Anda akan lebih enak untuk didengarkan. Anda akan bicara dengan kata-kata yang lebih variatif. Anda juga tidak akan kehabisan bahan untuk diobrolkan. Jadi, Anda akan menjadi teman yang sangat menyenangkan untuk diajak ngobrol. Anda akan lebih nyaman bergaul dengan orang lain. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kualitas diri Anda. Karena Anda dianggap punya kemampuan baik untuk berbicara di depan umum atau di depan orang banyak, maka Anda tentu lebih punya kesempatan untuk diminta bertemu dengan klien-klien penting kantor Anda. Kemampuan berbicara Anda itu dianggap dapat membuat klien tertarik dengan produk kantor Anda atau juga menjadi lebih percaya dengan tempat Anda bekerja. Kemudian kegunaan yang keempat itu membuat Anda lebih berpikir kritis. Selain bisa meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak, kemampuan public speaking juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan otak untuk mencari cara untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan dengan cepat dan tepat. Hal ini karena public speaking akan menuntut seseorang untuk berbicara dengan menarik. Jadi dia harus memilih kata-kata dan cara penyampaian yang tepat. Secara tidak langsung, hal ini akan merangsang otak untuk berlatih berpikir kritis. Kemudian manfaat yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan Anda untuk memimpin. Orang yang memiliki kelebihan dan mampu mempengaruhi orang lain adalah orang yang cocok untuk menjadi pemimpin. Seseorang pemimpin akan bertugas untuk mendelegasikan tugas, memberikan instruksi, serta membuat anak buahnya percaya kepadanya. Semua itu sangat membutuhkan kemampuan public speaking. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Herani Nur dalam acara Seputar Berita edisi Sabtu 3 April 2018 untuk mengabarkan berita-berita interaktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya yaitu Guntur. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam.
Pelaku sendiri ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana sendiri merupakan kekasih Guntur saat ini, sehingga dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetrum. Salah satu pelaku juga menyumpal mulut Citra Sanusi dengan kertas. Nahasnya, sumpalan kertas itu yang membuat Citra Sanusi tersedak dan tidak bisa bernafas hingga akhirnya tewas. Demikian yang saya laporkan saat ini. Harani Nur dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang keempat itu, sebutkan ruang lingkup dari public speaking. Jadi kegiatan public speaking meliputi pidato, ceramah, presentase, siaran radio, siaran televisi, mengajar di kelas, diskusi, dialog, briefing, motivator, pelatihan, rapat, orasi, kampanye, dan semua jenis pembicaraan di depan orang banyak, baik berupa kelompok atau grup, kerumunan maupun orang-orang yang tertentu.